Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholeta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat Nuh, Nabi Nuh, terdiri dari 28 ayat. Kepada saudara-saudara yang pada kesempatan ini atau pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit. Saya mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali. Dan juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang berat atau persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat atau segera memberikan jalan keluar atau solusinya yang terbaik. Juga kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensinya, telah memberikan koreksinya, telah berkenan juga memberikan subscribe-nya kepada channel Kereweng Aji ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga kepada saudara-saudara, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya dan segala macam fitnahnya dunia ini dan fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memberikan kepada kita semua waktu yang longgar bisa mengikuti kajian Quran ini. Demikian, marilah kita lanjutkan kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan illa qaumihi in andir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabul alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin.
ani'budullaha wa daquhu wa'ati'un ya'afir lakum min dunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza ja'a la yu'akharu law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Firman-Nya, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka siksaan yang pedih. Ia atau Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah juru ingat yang terang kepada kamu, agar kamu mengabdi kepada Allah dan bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Ia akan mengampuni sebagian dosa kamu dan memberi tangguh kepada kamu sampai waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya jika waktu yang ditentukan oleh Allah telah tiba, maka tidak akan ditangguhkan lagi sekiranya kamu mengetahui. Ia atau Nuh berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kepada kaumku malam dan siang. Ayat selanjutnya, falam yazidhum du'aiya illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw shiyabahum wa asharu washtabaru isti'bara summa in da'autuhum jahara summa ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqaltu astaghfiru rabbakum innaka kana ghafar. Yursili syama'a alaikum mirara. Artinya, tetapi seruanku tiada lain hanya menambah
mereka berlari. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada mereka agar engkau memberi ampun kepada mereka, mereka menyumbatkan jari mereka dalam telinga mereka dan menutupi dirinya dengan kain mereka. Dan mereka berkeras kepala dan membanggakan diri dengan sombong. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan suara yang keras. Lalu aku berbicara kepada mereka dengan terbuka dan berbicara kepada mereka dengan tertutup. Maka aku berkata, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Ia adalah yang Maha Pengampun. Ia akan mengirimkan hujan kepada kamu dengan lebat. Penjelasannya adalah sebagai berikut pada ayat 6. Artinya ialah semakin aku menyeru mereka, mereka semakin berlari. Bukanlah seruan yang menjadi sebab langsung dan efektif akan lari mereka, melainkan keras kepala mereka lah yang menjadi sebab yang sebenarnya. Hal ini dijelaskan oleh ayat berikutnya. Dalam ayat yang serupa, artinya dengan ayat ini diterangkan bahwa suatu surat Al-Quran dikatakan menambah kotor mereka yang kotor, yang hatinya terdapat penyakit. Ini terdapat di dalam surat 9, yaitu surat At-Taubah ayatnya 125. Dan dalam ayat lain yang sama pula artinya, Allah dikatakan menambah penyakit orang yang dalam hatinya terdapat penyakit. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya ayat 10. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 7. Kalimat menutupi dirinya dengan kain diberi berbagai penjelasan oleh para mufassir. Seorang mufassir memberi penjelasan sebagai berikut. Mereka memakai itu, yakni kainnya, untuk menutupi telinganya. Ini menunjukkan keengganan mereka untuk mendengarkan. Beliau memberi pula penjelasan yang lain, yakni bahwa kalimat itu mengibaratkan perbuatan melarikan diri. Sebagian mufassir menafsirkan siap dalam hati, siap dalam arti hati, seperti tercantum di dalam surat nomor 74, yaitu surat Al-Mudatsir ayatnya ayat 4. Adapun artinya ialah
bahwa mereka menutup hati mereka, artinya mereka menolak untuk merenungkan apa yang dikatakan kepada mereka. Kita lanjutkan lagi ayat 12 sampai 17. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhura malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad qalaqakum atwara alam tarau kaifa qalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'al qamara fihinna nuran wa ja'al syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata. Artinya, dan ia akan membantu kamu dengan harta dan anak dan membuat kebun untuk kamu dan membuat pula untuk kamu sungai-sungai. Ada apa dengan kamu bahwa kamu tidak mengharap kebesaran Allah? Dan sesungguhnya Ia telah menciptakan kamu dengan berbagai tingkatan. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang sama? Dan di sana Ia membuat bulan sebagai cahaya dan membuat matahari sebagai lampu. Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi sebagai tumbuh-tumbuhan. Penjelasannya pada ayat 12, mereka dijanjikan akan menerima berbagai kenikmatan jika mereka mau kembali kepada Allah. Ini sebenarnya berarti bahwa siksaan tidak jadi dijatuhkan kepada mereka karena tidak sanksi lagi bahwa umat hanya akan dibinasakan apabila mereka tenggelam dalam kejahatan, dan mereka akan mengalami kehidupan yang sejahtera selama sifat-sifat mereka yang baik lebih besar pengaruhnya akan kehidupan mereka. Penjelasan berikutnya pada ayat 13, ini nasihat seorang nabi kepada generasi yang jahat. Mereka diberitahu bahwa mereka akan dinaikkan derajatnya menjadi umat yang besar jika mereka mau membuang kelakuan mereka yang jahat. Penjelasan pada ayat 14, tidak sanksi lagi bahwa ayat ini menerangkan evolusi manusia.
Pada umumnya para mufasir berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan berbagai keadaan yang dialami oleh bayi selama dalam rahim ibunya. Tetapi bahwa ayat ini berarti sempurnanya keadaan jasmani manusia sekarang ini setelah mengalami berbagai keadaan ini dijelaskan oleh ayat 17 yang menerangkan bahwa pertumbuhan manusia pada tingkat permulaan itu seperti tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi. Penjelasan pada ayat 17, hendaklah diingat bahwa di sini manusia digambarkan sebagai tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi, artinya melalui proses perkembangan tahap demi tahap. Bahkan dalam proses kejadian yang kami saksikan dengan mata kepala sendiri yang bekerja tiap-tiap hari ini pun melalui proses tahap demi tahap. Segala macam tanaman, tumbuh-tumbuhan dari bumi. Dari tanaman ini manusia mendapatkan makanan, dan dari makanan yang ia makan dihasilkan benih manusia yang selanjutnya mengalami pula proses perkembangan tahap demi tahap. Tetapi kemungkinan besar bahwa pertumbuhan di sini dan tingkatan-tingkatan yang disebutkan di dalam ayat 14 itu mengisyaratkan proses perkembangan besar yang dialami oleh manusia sehingga ia mencapai tingkatan jasmani yang sempurna seperti sekarang ini. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas ilmu dan perbuatan baik. Saudara-saudara, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.